Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memaparkan sedikit materi dari Creating Teknologi Pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan dua orang. Yang pertama ada Dina Fariska Septiani dengan NIM 2521041 dan saya sendiri Naura Laksanabila dengan NIM 2521052. Pembahasan kali ini terpokok pada pengertian ruang lingkup serta contoh dari Creating Teknologi Pendidikan. A. Pengertian Creating Teknologi Pendidikan. Sebelum mengetahui pengertian Creating Teknologi Pendidikan, kita perlu mengetahui apa itu teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sering disingkat dengan EdTech atau EdTech, adalah gabungan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer dengan teori dan praktik pendidikan untuk memfasilitasi pembelajaran. Makna creating menurut KBBI yaitu membuat atau mengadakan sesuatu yang baru atau belum pernah ada, luar biasa, lain dari yang lain. Ruang lingkup creating teknologi pendidikan. Yang pertama, teknologi dan alat pendidikan. Teknologi pendidikan mencakup berbagai jenis teknologi dan alat yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Seperti A. Perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah bagian fisik dari komputer atau perangkat lain yang digunakan dalam proses pembelajaran. Beberapa contoh perangkat keras yang digunakan dalam teknologi pendidikan adalah komputer, tablet, dan proyektor. B. Perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program atau aplikasi yang diinstal di perangkat keras dan digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Contoh perangkat lunak yang sering digunakan dalam teknologi pendidikan adalah aplikasi pembelajaran, program simulasi, dan platform pembelajaran online. C. Internet. Internet memungkinkan akses ke berbagai jenis sumber daya pendidikan seperti video pembelajaran, artikel, dan buku elektronik. Selain itu, internet juga memungkinkan siswa dan guru untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam lingkungan virtual. 2. Pengaruh teknologi pendidikan dan dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara siswa belajar dan guru mengajar. Berikut adalah beberapa pengaruh positif teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran. A. Pembelajaran yang interaktif dan menarik. Teknologi pendidikan memungkinkan siswa untuk belajar melalui berbagai jenis sumber daya pendidikan yang interaktif dan menarik, seperti video, gambar, dan aplikasi pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa dan membuat mereka lebih tertarik pada pelajaran yang sedang dipelajari. B. Pembelajaran yang terbuka dan fleksibel. Penggunaan teknologi pendidikan juga memungkinkan siswa untuk belajar secara terbuka dan fleksibel. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, serta dapat belajar sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. C. Meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Teknologi pendidikan memungkinkan siswa dan guru untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dalam lingkungan virtual. Hal ini dapat meningkatkan interaksi antara siswa dan guru, serta antara siswa dan siswa, sehingga membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. D. Mengoptimalkan proses pembelajaran. Penggunaan teknologi pendidikan dapat membantu mengoptimalkan proses pembelajaran dengan baik. Kemudian ada cakupan teknologi pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memiliki cakupan yang luas. Beberapa contoh penggunaan teknologi dalam pendidikan meliputi A. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ. B. Pembelajaran berbasis komputer. C. E-learning.
D. Pembelajaran berbasis game. Pembelajaran berbasis game menggunakan game sebagai alat pembelajaran. Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Mbak Naura apa sih pengertian dan ruang lingkup dari creating teknologi pendidikan. Di sini saya akan memberikan contoh dari creating teknologi pendidikan. Creating sendiri itu adalah keahlian terkait bagaimana produksi media pembelajaran menjadi faktor penentu bagi arah pemanfaatan media yang menggeser konsep ilmiah teknologi yang sebenarnya. Nah, dalam pembuatan teknologi pendidikan itu sendiri ada 3 tingkat. Yang pertama mekanik, yang kedua ada kreatif, dan yang ketiga ada desain. Di tingkat pertama atau terendah itu mekanik. Mekanik merupakan prosedur yang sederhana seperti memotong dan menyisipkan gambar ke halaman web, fotokopi grafik untuk membuat transparansi overhead, atau perekaman video. Lalu tingkat yang kedua ada kreatif. Kreatif ini tingkat produsen telah menempatkan pemikiran dan perencanaan ke dalam proses. Guru membangun papan bulat yang tidak hanya akan mengumpulkan atau membuat bahan, tetapi juga berpikir bagaimana konsepnya, mengaturnya, baik estetis atau pendidikan, untuk mendapatkan perhatian dan membuat dampak yang lebih mengesankan. Jadi dalam kreatif ini kita sudah mulai berpikir dan mengungkapkan ide-ide yang kreatif. Lalu poin ketiga atau tingkat yang ketiga itu ada desain. Desain mencakup kasus-kasus di mana seorang desainer atau bahkan tim desain rencana merakit bahan atau lingkungan belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, lalu apa sih contoh dari creating teknologi pendidikan? Nah, contoh yang pertama adalah menciptakan film. Film merupakan sebuah media pembelajaran yang sangat menarik karena mampu mengungkapkan keindahan dan fakta bergerak dengan efek suara, gambar, dan gerak. Film juga dapat diputar berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Lalu contoh yang kedua ada menciptakan film strip dan slide. Dalam menciptakan sebuah slide sendiri itu ada 2 langkah yang dikuasai, yaitu pertama menyiapkan konten untuk membuat slide. Nah, ini adalah contoh tampilan dari film strip. Dan langkah yang kedua yaitu membuat storyboard. Storyboard merupakan sebuah sketsa atau gambar yang memiliki alur cerita yang berurutan dari awal hingga akhir. Biasanya, storyboard ini digunakan sebagai acuan sebuah film. Nah, lalu contoh yang terakhir yaitu penggunaan overhead projector. Media pembelajaran LCD proyektor merupakan salah satu media elektronik yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Media LCD proyektor dapat membantu guru untuk lebih mudah dalam mengajar dan pelajar lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.